Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Selasa tanggal 21 Februari 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 3 Yohanes pasal yang pertama ayat keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Dalam bahasa Batak, odo lasni rohakku naubulun, molo hubege diparangehon aka anakku hasit tongani. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, semua orang tua memberi harapan agar anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Agar harapan itu nantinya nyata, maka para orang tua berusaha mendidik, menasehati anak-anaknya sejak dini. Ada pepatah, patud do hanguluan, jalatois do hamagoan. Selalu diperdengarkan agar harapan, agar anak-anaknya menunjukkan perilaku yang baik dan menjauhi perilaku yang tidak baik. Orang yang menunjukkan pola hidup yang baik, yang peduli kepada orang lain, yang selalu berbuat baik kepada orang yang lain, maka orang akan mencintainya. Orang akan sayang kepadanya. Adalah sukacita yang besar bagi orang tua yang mendengar anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, nas ini adalah merupakan surat sukacita Rasul Yohanes yang ditujukan kepada Gayus. Gayus adalah salah satu orang anak rohani dari Rasul Yohanes. Sebagai orang yang telah menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia hidup dalam kasih dan kebenaran Kristus. Karena Kristus adalah kebenaran. Orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang hidup dalam kasih dan kebenaran Kristus. Rasul Yohanes sangat bersukacita atas pola hidup yang dilakukan oleh Gayus, yang hidup dalam kasih dan kebenaran. Kasih yang dikerjakan oleh orang percaya bukan kasih yang buta, tetapi kasih yang berdasar pada prinsip-prinsip kebenaran. Orang yang hidup dalam kasih dan kebenaran Kristus adalah orang yang selalu berbuat baik kepada orang yang lain, yang selalu memberi pertolongan kepada orang lain, yang membawa orang yang salah jalan ke jalan yang benar. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, orang lain akan menyaksikannya.
Orang-orang yang telah menyaksikan kasih kebenaran Gaius membuat Rasul Yohanes sangat bangga dan berkata, "Bagiku tidak ada sukacita lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Yohanes bersukacita karena anak rohaninya telah hidup di dalam kasih dan kebenaran dari Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita telah memenuhi harapan orang tua kita dengan pola hidup yang benar, penuh dengan kasih. Karena sukacita yang paling besar bagi orang tua, kalau dia mendengar dan melihat anak-anaknya hidup dalam kasih dan kebenaran. Dan hal yang paling membanggakan bagi orang tua, kalau kita sampai kepada impiannya. Demikian jugalah yang dirasakan oleh Rasul Yohanes terhadap anak rohaninya Gaius. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak rohani Tuhan. Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Tuhanlah yang membesarkan kita. Tuhan telah memberikan apa yang kita miliki saat ini. Harapan Tuhan agar kita hidup dalam kasih dan kebenaran dengan pola hidup baik yang kita lakukan, akan ada sukacita. Untuk itu, tetaplah kita bertindak sebagai orang percaya, di mana kita berbuat segala sesuatu terhadap sesama, penuh dengan kasih dan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Bimbinglah hidup kami, agar kami senantiasa hidup dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, buat seluruh keluarga kami, buat seluruh anak-anak kami, buat seluruh orang yang mencintai kami dan yang kami cintai, dimanapun mereka berada, sertai dan berkati. Begitu juga apa yang kami kerjakan hari ini, Tuhan juga berkati. Terimalah doa kami ini, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.